Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan pada kali ini akan membahas mengenai metabolisme karbohidrat. Di pertemuan sebelumnya kita pernah membahas mengenai pengantar metabolisme, di mana salah satu tahapan untuk proses pengolahan makromolekul ya atau biomolekul di dalam makhluk hidup itu diawali dengan sistem pencernaan. Nah, di sistem pencernaan itu kemudian nanti akan dihasilkan beberapa komponen senyawa hasil dari pencernaan untuk di metabolisme di sel. Ya, jadi metabolisme itu terjadi di sel, gitu ya. Kemudian nanti akan berbeda juga di organel-organel yang di mana tempat terjadinya metabolisme. Jadi kemarin kita dibahas juga bahwa yang dinamakan metabolisme itu adalah perubahan kimia yang disertai dengan proses enzimatis atau dengan bantuan enzimatis yang terjadi pada senyawa yang terdapat dalam makhluk hidup. Itu yang disebut metabolisme. Jadi bagaimana proses-proses biokimiawi yang terjadi di dalam makhluk hidup dengan bantuan enzim. Nah, fungsi enzim di sini kemarin atau di sebelumnya pernah dibahas tentang enzim, bahwa enzim itu fungsinya untuk mempercepat reaksi seperti itu. Nah, metabolisme ini nanti metabolisme apa yang akan dibahas? Ada metabolisme karbohidrat, ada metabolisme asam amino atau protein, ada metabolisme lipid, lemak, ya gitu seperti itu. Nah, kemudian jadi gini, antara metabolisme karbohidrat nanti akan ada hubungan dengan bagaimana metabolisme di lemak ataupun di protein, gitu ya. Jadi intinya gini, saya terangkan dulu ringkasan dari metabolisme itu seperti apa. Ya, tujuan dilakukannya metabolisme terhadap biomolekul di dalam tubuh kita, tujuannya adalah ini, yaitu mendapatkan ATP. Apa itu ATP? Adenosin trifosfat. ATP itu adalah merupakan molekul senyawa energi. Ya, contohnya gini, kita pada saat keadaan cukup lelah bekerja, nah itu artinya bahwa tubuh kita itu sedang membutuhkan energi. Oleh karena itu, biasanya kalau seseorang yang ada dalam keadaan lelah atau lapar, itu biasanya dia kekurangan ATP. Artinya energi atau energi yang ada di dalam tubuh kita itu sudah mulai berkurang. Makanya biasanya kalau orang yang lapar atau misalnya yang memang dia habis beraktivitas kemudian ada kondisi dalam kondisi lelah, maka salah satunya dia akan melakukan aktivitas pencernaan seperti makan ataupun minum. Minumnya pun yang misalnya yang mengandung glukosa seperti itu. Nah, fungsinya di sana kita mengkonsumsi makanan-makanan yang memberikan energi atau yang nantinya akan menghasilkan energi, nah itu diproses dalam proses metabolisme seperti itu. Nah, tujuan akhir dari metabolisme itu apa? Tujuannya adalah untuk menghasilkan ATP. Di sini ada maksimum per glukosa itu 38 ATP. Jadi, kalau misalnya kita mengkonsumsi mengkonsumsi makanan, satu glukosa yang masuk ke dalam satu sel itu akan menghasilkan 38 ATP. Jadi kalau misalnya ada 1000 sel di dalam tubuh, berarti ada 1000 glukosa yang akan dimetabolisme di dalam sel, berarti ada sekitar kalau misalnya anggaplah ada 1 juta sel gitu, atau misalnya ada 1 miliar sel, berarti ada 38 miliar ATP setiap misalnya mengkonsumsi makanan yang mengandung glukosa itu. Nah, ringkasan ini ada ringkasan. Jadi sebenarnya nanti ada keterkaitan antara metabolisme protein dan lipid ya dengan karbohidrat ini. Oke, karena di pertemuan kali ini kan membahas mengenai
metabolisme karbohidrat. Nah, maka ini saya ringkas dulu ya, atau misalnya jelaskan dulu ringkasannya. Kemarin dijelaskan di sistem pencernaan bahwa karbohidrat nanti kalau sudah mencapai fili-fili, jadi hasil pencernaan dari karbohidrat itu kan glukosa. Ya, glukosa pada saat dia masuk ke jonjot usus atau fili-fili usus, maka kalau sudah melewati jonjot usus, maka dia akan disebarkan ke seluruh tubuh, akan masuk ke sel-sel. Nah, ketika glukosa itu masuk ke sel, nah itu lihat, ini glukosa masuk ke sel nih, dia akan masuk ke organel sitosol. Kemudian di sitosol ini ada proses atau reaksi yang disebut dengan glikolisis. Nah, di sini sudah mulai nih proses metabolismenya. Di dalam proses glikolisis ini, di mana glukosa diubah menjadi 2 pirupat atau nanti ada asam pirupat di sini. Ya, di mana pada reaksi glikolisis ini itu menghasilkan 2 ATP. Jadi ada dua molekul energi yang dihasilkan. Nah, dan ada elektron 2 NADH yang dihasilkan. Kemudian setelah asam pirupat ini dihasilkan, maka dengan bantuan enzim tertentu, nanti ada enzim-enzim yang dibahas juga, masuk dia akan diubah oleh enzim tertentu menghasilkan asetil koenzim A di dalam mitokondria ini. Jadi, nah di sini kemudian si 2 asetil koenzim A ini akan masuk siklus Krebs atau siklus sitrat seperti itu. Nah, siklus Krebs ini terjadi di mitokondria. Kemudian di sini di siklus Krebs ini juga menghasilkan 2 ATP. Kemudian nanti akan masuk ke reaksi selanjutnya itu disebut dengan transport elektron atau fosforilasi oksidatif. Di mana di sini adalah reaksi mengumpulkan elektron-elektron dari keseluruhan proses glikolisis. Hasilnya ada 34 ATP, di mana nanti elektron ini akan dikonversi menjadi ATP. Seperti itu. Nah, hasil akhirnya, maka hasil akhir dari metabolisme glukosa itu, maksimum per glukosa itu ada 38 ATP. Nah, ATP inilah, jadi nanti kumpulan-kumpulan ATP yang ada di dalam sel ini, kemudian dia akan menjadi energi yang membuat kita, misalnya pada saat keadaan lelah, itu kita segar kembali untuk beraktivitas, kita bisa melanjutkan kehidupan dan seterusnya. Nah, itulah gunanya ATP. Makanya kenapa fungsi kita makan itu untuk menghasilkan energi ya, ini energi itu adalah ATP ini, gitu ya. Ini ringkasnya ya. Jadi glikolisis terjadi di sitosol, kemudian kalau siklus Krebs dan transport elektron itu terjadi di mitokondria. Gitu. Oke, itu ringkasannya. Apakah seringkas ini? Tidak. Ya, kalau nanti kita akan jelaskan bahwa di dalam metabolisme itu ada peran-peran enzim, ya. Makanya disebut proses enzimatis karena memang metabolisme ini, bayangkan kalau metabolisme itu tidak dibantu oleh enzim, maka reaksinya akan sangat lama. Ya, ini ringkasnya. Kalau di sini memang nggak dituliskan enzim-enzimnya. Nah, kita akan lihat di modul lain bagaimana rinciannya secara rinci proses metabolisme karbohidrat. Ini metabolisme yaitu merupakan reaksi perubahan kimiawi yang terjadi pada senyawa-senyawa yang terdapat di dalam makhluk hidup. Salah satunya adalah metabolisme glukosa. Ingat bahwa karbohidrat yang di metabolisme yaitu jenis monosakarida, namanya adalah glukosa. Jadi kalau misalnya kalian mengkonsumsi makanan apapun, fruktosa, galaktosa, tetap nanti yang akan dimetabolisme di dalam tubuhnya itu adalah glukosa. Seperti itu ya. Nanti pada saat kalau sudah diubah ke glukosa, maka glukosa itu akan masuk ke jonjot usus, baru nanti akan masuk ke sel-sel. Nah, di sitosol itu sudah mulai, kalau sudah masuk ke sel, maka metabolisme glukosa itu sudah terjadi di sitosol dan kemudian nanti akan berlanjut ke mitokondria. Ya.
Itu. Nah, kita akan lihat bahwa di dalam metabolisme karbohidrat itu ada dua reaksi penting. Yang pertama ada glikolisis dan ada apa namanya itu siklus Krebs atau siklus sitrat seperti itu ya. Nah, nanti kita akan bahas ini penjelasannya. Nah, sebelum ke penjelasan metabolisme karbohidrat, bahwa metabolisme itu ada 3 kelompok atau 3 golongan. Ada yang disebut dengan metabolisme atau disebut dengan anabolisme atau lintasan anabolik, kemudian ada lintasan katabolik atau katabolisme, kemudian ada lintasan amfibolik atau persimpangan. Kalau anabolisme atau lintasan anabolik yaitu metabolisme di mana terjadi pembentukan struktur. Artinya di sini dari komponen senyawa-senyawa atau biomolekul yang kecil menjadi biomolekul yang biomolekul yang sempurna atau dalam artian biomolekul yang besar gitu. Contohnya asam-asam amino dibentuk dari asam-asam amino akan membentuk protein. Kalau katabolisme itu pemecahan atau penguraian seperti itu, yaitu katabolisme. Nah, kita akan bahas dulu nih. Proses metabolisme karbohidrat itu yang pertama adalah glikolisis. Jadi sel masuk ke dalam glukosa masuk ke dalam sel, dia akan kemudian langsung masuk ke sitosol, maka di sitosol terjadi proses yang pertama yaitu glikolisis. Jadi glikolisis berlangsung di dalam sitosol semua sel. Lintasannya berupa katabolisme. Jadi katabolisme itu adalah menguraikan. Ya, nanti kita lihat. Nah, di katabolisme ini ya glukosa ini dipecah menjadi satu asam pirufat, di mana proses pemecahan glukosa menjadi asam pirufat ini pada suasana aerob, artinya memerlukan oksigen. Dan ada juga pemecahan glukosa menjadi asam laktat, yaitu dengan reaksi ini tidak terjadi anaerob. Ya, biasanya asam laktat ini dia akan menumpuk kalau misalnya kita habis makan tidur gitu. Nah, ini nanti asam laktatnya menumpuk sehingga nanti kita akan menyebabkan rasa pegel-pegel. Nah, itu makanya biasanya kalau sudah makan supaya tidak menimbulkan penumpukan asam laktat, maka itu harus beraktivitas tetap. Jadi jangan sampai habis makan tidur nanti akan berpengaruh ke peningkatan asam laktat gitu. Nah, glikolisis itu adalah jalur utama atau jalur pertama juga di dalam proses metabolisme glukosa. Ya, di mana glukosa ini pada proses glikolisis dia dirubah menjadi asam laktat dan asam pirufat. Ya, jadi ada laktat dan pirufat yang dihasilkan, gitu ya. Nah, ini di sini ada reaksinya. Saya terangin gini ya. Nah, kalian harus simak ini baik-baik ya. Ini di sini ada alfa D glukosa. Pada saat kita mengkonsumsi pada saat kita mengkonsumsi karbohidrat, maka akan dicerna menjadi dan akan dihasilkan akhir dari pencernaan karbohidrat itu glukosa. Glukosa masuk ke dalam sel, kemudian masuk di sitosol. Nah, di sini glukosa, alfa D-glukosa ini diubah oleh enzim heksokinase dan enzim glukokinase menjadi alfa D-glukosa 6-fosfat. Ya, ini adalah asupan glukosa dari asupan makanan. Kemudian di sini ada jalur glikogen, Bu. Ini apa? Gini, pada saat misalnya gini, kita misalnya dalam keadaan puasa, ya puasa. Misalnya pagi hari kita sudah sahur. Nah, pada saat sahur ini, misalnya di sini ada
pada saat sahur itu misalnya ada glukosa yang tidak digunakan, maka glukosa yang tidak digunakan dia akan diubah menjadi glikogen, di mana glikogen ini nanti akan disimpan di otot. Nah, kapan penggunaannya? Glikogen ini digunakan pada saat nanti si orang tersebut itu dalam keadaan misalnya belum makan, yaitu misalnya pada dalam keadaan puasa atau misalnya dia sedang aktivitas tinggi seperti itu ya. Jadi gini, misal tubuh kita ini itu sudah sudah mulai lemas, sudah mulai kekurangan glukosa. Tapi memang si orang tersebut belum ada asupan makanan, artinya masih ditunda untuk makan. Nah, maka untuk menyuplai energi di dalam tubuh, maka diambillah glikogen. Nah, glikogen ini kemudian diubah menjadi glukosa 1-fosfat. Kemudian nanti akan diubah lagi menjadi alpha-D-glukosa fosfat. Nah, kalau jalur ini dari diet atau misalnya pada seseorang sedang melakukan makan, kemudian akan menghasilkan alpha-D-glukosa fosfat dengan bantuan enzim heksokinase. Tapi kalau misalnya seseorang tersebut misalnya makannya itu jam 4 subuh, sahur misalnya jam siang itu sudah mulai lemas, maka energinya untuk menghasilkan energinya itu glukosanya itu didapat dari glikogen yang disimpan di otot. Maka glikogen ini akan diubah menjadi glukosa 1-fosfat menjadi alpha-D-glukosa 6-fosfat. Maka lanjut seterusnya. Di sini ada alpha-D-glukosa 6-fosfat diubah menjadi D-fruktosa 6-fosfat oleh siapa? Oleh enzim fosfoheksosa isomerase. Lanjut lagi, kemudian di sini ada enzim aldolase diubah menjadi gliseraldehyde 3-fosfat dihidrogenase, diubah lagi menjadi fosfogliserat kinase. Di sini kemudian diubah lagi oleh enzim, kemudian diubah menjadi 3-fosfogliserat oleh enzim fosfogliserat mutase enolase. Nah, di sini. Tadi kan dikatakan bahwa glikolisis itu menghasilkan asam piruvat. Nah, setelah perjalanan panjang ini dengan menggunakan atau dengan adanya enzim-enzim yang membantu, maka hasil akhir dari glukosa itu adalah asam piruvat. Nah, gitu kan ya. Nah, kemudian apabila nih piruvat ini, kalau misalnya ada piruvat berlebih atau misalnya piruvat ini nanti akan lanjut ke reaksi yang spontan, di mana piruvat ini kalau misalnya ada piruvat berlebih, maka dia akan dioksidasi. Ya, dioksidasi dalam siklus asam sitrat, di mana juga nanti akan menghasilkan yang namanya itu nanti di sini ada ketok ya gitu kan. Nah, jadi intinya bahwa yang pertama akan dihasilkan dulu asam piruvat gitu ya. Kemudian gini, di jalur lain, nah tadi kan dikatakan bahwa glikolisis itu juga menghasilkan asam laktat. Dari mana? Ya, jawabannya adalah di sini. Tuh, dari jalur yang atas ini, tadi kan ada yang fosfofruktosakinase diubah menjadi aldolase, kemudian diubah menjadi gliseraldehyde 3-fosfat dehidrogenase. Maka dari sini gliseraldehyde ini atau fruktosa ini ada yang diubah menjadi asam laktat. Ya, itu jadi atau bisa dari piruvat itu akan diubah menjadi asam laktat. Di sini dengan tidak menggunakan oksigen. Kalau pada saat asam piruvat itu menggunakan oksigen. Kalian pernah mengalami pada saat misalnya habis makan, kemudian kalian mengantuk? Nah, itu artinya bahwa oksigen dalam tubuh kita itu sedang digunakan untuk reaksi atau untuk digunakan dalam proses metabolisme, terutama pada metabolisme yang aerob, artinya yang membutuhkan oksigen gitu ya. Kemudian juga dihasilkan asam laktat. Nah, ini gitu ya. Nah, kalian harus lihat bahwa di sini makanya disebut dengan enzim metabolisme itu disebut dengan proses enzimatis karena itu melibatkan enzim-enzim yang cukup banyak gitu ya. Nah, ini di situ. Itu jalurnya. Jadi, nah, itu jalur
proses glikolisis. Nah, glikolisis itu kan tadi akan menghasilkan asam piruvat dan asam laktat. Nah, ini di sini kalian bisa dibahas ini, penjelasan lengkapnya di sini, yaitu di mana glukosa nanti akan masuk lintasan glikolisis. Di glikolisis ini glukosa akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat, ya. Kemudian 6-fosfat ini diubah menjadi D-fruktosa 6-fosfat. D-fruktosa 6-fosfat ini dengan bantuan enzim, ya, fosfofruktokinase akan menghasilkan fruktosa 1,6-bifosfat dan seterusnya ke bawah, sehingga nanti di akhir itu akan dihasilkan apa? Asam piruvat dan asam laktat. Jadi piruvat akan menghasilkan laktat juga, gitu. Dan dengan bantuan enzim juga. Nah, ini misalnya dari laktat akan diubah dari piruvat itu akan diubah menjadi laktat oleh enzim laktat dehidrogenase. Jadi nanti akhirnya akan dihasilkan ATP-ATP. Nah, setelah itu, nah tadi kan dihasilkan asam sitrat. Kemudian kemana? Nah, yang ini. Nah, asam sitrat ini, ya, lihat. Di sini ada bukan asam sitrat. Piruvat ini, kalau sudah dihasilkan piruvat, tadi di ringkasan awal bahwa setelah dihasilkannya asam piruvat atau piruvat, itu akan masuk ke atau dioksidasi, nanti akan masuk ke dalam siklus sitrat atau siklus Krebs. Ya, kalau laktat masuk nggak Bu ke siklus Krebs? Tidak. Laktat mah ya di sana-sana aja. Laktat mah jadi kayak semacam hasil samping. Makanya biasakan kalau habis makan itu kalian jangan tidur atau jangan leha-leha, harus aktivitas kembali supaya tidak terjadi penumpukan laktat atau tidak terjadi penumpukan asam laktat yang akan menyebabkan pegal-pegal di tubuh gitu. Karena kurangnya gerak setelah makan. Nah, piruvat ini setelah beres nih glikolisisnya, maka si piruvat akan masuk ke dalam siklus Krebs atau siklus asam sitrat, yaitu diawali dengan piruvat ini akan dihasilkan piruvat ini ya. Piruvat ini akan diubah menjadi asetil koenzim A ya. Nih, jadi akan dihasilkan, jadi piruvat nanti di mitokondria itu akan diubah menjadi asetil koenzim A. Ya, seperti ini. Nah, ini ya. Nah, jalurnya lihat yang glikolisis. Nah, yang ini. Jalurnya lihat yang karbohidrat yang misalnya glikogen atau misalnya glukosa. Kalau ada glikogen berarti itu dari otot. Kalau ada di sini dituliskan ini kan glikogen dan glukosa. Kalau glikogen ini dari otot nanti akan diubah tetap menjadi glukosa. Kalau di sini kalau kalian berbicara glukosanya saja berarti ini dari asupan makanan yang pada saat kita makan. Nah, kita lihat dulu. Glukosa anggaplah kita dari misalnya makanan, dari asupan makanan. Makanan itu diubah menjadi tadi ada itu diubah menjadi piruvat. Asam piruvat ini akan diubah menjadi asetil koenzim A. Kemudian dari asetil koenzim A ini dia akan masuk ke siklus asam sitrat atau siklus Krebs di sini. Ya. Nih, di siklus Krebs ini. Apa hasilnya? Bu, kenapa kok di sini ada sistein, ada asam aminonya? Jadi nanti diterangkan bahwa metabolisme ini nanti saling keterkaitan baik dengan asam amino ataupun dengan metabolisme lemak. Makanya di sini agak ribet ya, jelimet gitu. Cuman kalau untuk di karbohidrat kalian gini aja bacanya, glukosa diubah menjadi asam piruvat, piruvat menjadi asetil koenzim A, asetil koenzim A ini kan nanti diubah menjadi apa? Siklus di sini dimasuk ke sitrat atau dimasukkan ke siklus asam sitrat di daerah mitokondria gitu. Nah, secara nah ini karbohidrat kemudian dia akan masuk ke dalam siklus sitrat berubah menjadi asetil koenzim A kemudian masuk ke asam sitrat atau siklus Krebs. Apa yang dihasilkan? Lihat. Di siklus Krebs nanti ada elektron-elektron yang digunakan untuk menghasilkan ATP, tapi ada juga lihat. Ini ada ATP dan ada CO2. Makanya kenapa pada saat kita bernafas
itu ada CO2 yang dihasilkan itu dari siklus asam sitrat seperti itu ya. Nah ini adalah jalur-jalur metabolisme karbohidrat dijelaskan. Nah ini nanti boleh glukosa sebagai bahan bakar mengalami glikolisis menjadi 2 piruvat. Kemudian nanti piruvat dioksidasi menjadi asetil koenzim A. Juga pada tahap ini dihasilkan ATP. Asetil koenzim ini nanti akan masuk ke dalam siklus sitrat di mana juga akan menghasilkan ATP dan beberapa ini CO2. Jadi CO2 yang dihasilkan gitu ya. Nah, Bu, bagaimana cara dihasilkannya glikogen? Gini, kalau misalnya kita misalnya anggaplah gini, kalau di dalam tubuh kita ini ada 1 miliar sel, sementara kita mengkonsumsi anggaplah 1,5 miliar glukosa. Berarti 5 miliar glukosa itu dikemanakan? Nah, sisa atau misalnya glukosa yang tidak masuk ke dalam sel, itu akan disimpan dalam bentuk glikogen di otot sebagai cadangan energi yang tadi nantinya akan tetap nanti kalau misalnya gini, glikogen ini digunakan pada saat kita sedang kelaparan atau memang tubuh kita sedang membutuhkan energi dan tidak ada asupan makanan. Maka si glikogen itu akan diubah menjadi glukosa. Glikogen itu disimpan di mana? Di otot gitu ya. Jadi kalau misalnya berlebih glukosa, maka si glukosanya akan disimpan di otot diubah menjadi glikogen. Istilah lainnya, glukosa diubah menjadi glikogen itu disebut glikogenesis atau proses pembentukan glikogen. Itu biasanya di mana proses pembentukannya? Di hati dan otot gitu ya. Jadi misalnya saya mengkonsumsi, misalnya gini, kita sahur. Nah, ini sahur jam 4 subuh. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk cadangan energi. Nah, kalau misalnya banyak glukosa yang berlebih, maka akan disimpan di otot dalam bentuk glikogen. Itu ya. Maka nanti pada saat tubuh kita mulai lemas, maka si glikogen ini akan diubah dalam proses glikogenesis diubah menjadi glukosa. Nah, ini ya. Ini kan ini pembentukan glikogen ya. Glukosa berlebih ya akan diubah menjadi heksokinase menjadi glukosa 6-fosfat. Glukosa 6-fosfat diubah oleh enzim dengan bantuan enzim fosfoglukomutase diubah menjadi glukosa 1-fosfat, diubah oleh enzim UTP atau uridyl transferase menjadi glikogen. Itu ya, ini nanti glikogen ini disimpan di dalam otot. Nah, itu disebut dengan proses glikogenesis ya, seperti itu. Kemudian, nah nanti glukogen ini akan bisa digunakan. Ya, nanti si glukogen ini akan diubah lagi menjadi glukosa, yaitu disebut dengan glikogenolisis, yaitu pembentukan glukosa 1-fosfat dari glikogen. Tadi glikogen, nah ini glikogen yang misalnya gini, kita dalam keadaan ini jam 12 siang nih sudah mulai lemes nih, misalnya puasanya. Nah, maka untuk tetap menjaga energi di dalam tubuh, maka si glikogen keluarlah dia. Glikogen kemudian dia akan dikatalisis oleh enzim glikogen fosforilase menjadi glukogen 1-fosfat dan diubah lagi oleh enzim fosfoglukomutase menjadi glukosa 6-fosfat. Nah, kalau dari glikogen ke glukosa, maka nanti akan masuk ke reaksi glikolisis. Sama, nanti masuk lagi ke jalur glikolisis karena di sini sudah menjadi glukosa. Masuk lagi ke proses glikolisis. Nanti setelah glikolisis masuk lagi ke siklus sitar atau siklus Krebs. Gitu-gitu aja jalurnya ya, seperti itu. Nah, kemudian ternyata ada juga glukosa ini juga digunakan dalam proses fermentasi, biasanya di dalam tumbuhan seperti itu. Kemudian, nah ada juga yang disebut dengan gluconeogenesis. Misal gini, seseorang yang kekurangan glukosa, atau misalnya ada seorang yang sedang dietnya itu dia jadi hanya mengkonsumsi protein.
Kemudian dari mana asupan energinya? Maka asupan energi si orang tersebut itu yaitu bukan dari glukosanya karena dia tidak mengkonsumsi glukosa. Tapi nanti di dalam tubuh itu akan terjadi proses gluconeogenesis yaitu proses pembentukan glukosa dari bukan senyawa glukosa. Dari mana? Tapi dia akan mendapatkan glukosa itu dari asam-asam amino atau atau yang disebut dengan asam-asam amino glukogenik. Asam amino glukogenik itu kan dari protein. Biasanya ini terjadi pada orang-orang yang kelaparan. Misalnya 2 hari atau 3 hari tidak makan. Atau misalnya pemulung di jalan tuh, atau orang-orang yang di jalanan itu yang memang kekurangan makanan, misalnya 2 hari belum makan. 1 hari belum makan. Kenapa? Misalnya dia kok ada sih di jalanan gitu ya orang dia misalnya 2 hari tidak makan tapi masih 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 bisa beraktivitas karena tubuhnya itu pada saat dia membutuhkan energi untuk tetap hidup. Nah, glukosanya itu atau pembentukan glukosanya itu dari asam-asam amino dari protein. Yaitu dihasilkan dari siapa? Dari protein tubuh. Jadi ada yang disebut dengan asam amino glukogenik. Siapa aja asam amino glukogenik ini? Alanin, arginin, asparagin, sistein, histidin, metionin, prolin, serin, treonin, valin, dan triptofan. Itu nanti akan diubah menjadi glukosa. Kalau sudah misalnya membentuk glukosa, masuk lagi ke proses glikolisis, kemudian siklus Krebs, kemudian nanti akan menghasilkan ATP atau energi. Gitu ya. Jadi makanya biasanya ini juga terjadi pada orang yang puasa gitu atau misalnya yang konsumsi dia pingin diet, jadi dietnya itu makannya cuma makan protein. Makanya kalau misalnya kalian menemukan orang-orang di jalanan ya misalnya yang membutuhkan makanan, beri aja makanan gitu ya. Atau misalnya kenapa? Karena memang kasihan. Jadi kita mempelajari metabolisme ini kita juga diingatkan untuk saling membantu, memberikan. Makanya kan ada hadis jangan biarkan. Jadi kalau mau memberi itu ke orang yang terdekat gitu. Jadi jangan sampai membiarkan orang-orang terdekatmu ada dalam keadaan kelaparan. Ya karena seperti ini, kasihan. Jadi untuk membantu orang supaya tetap hidup gitu ya. Jadi kita ngerasain gitu bagaimana rasanya lapar. Orang lapar itu artinya gini, glukosanya dia dari mana, energinya didapatkan dari mana gitu. Kenapa? Mohon maaf orang-orang OTG ya atau orang dengan gangguan jiwa, ODGJ maaf. ODGJ orang dengan gangguan jiwa atau orang lain itu orang gila di jalanan gitu ya. Kok dia masih tetap hidup? Dia tetap makan mohon maaf dari sampah gitu ya. Artinya apa? Kalau misalnya makanan yang dimakan itu bekas, tapi misalnya glukosanya ada, ya dia akan masih bisa gitu ya, masih bisa untuk mendapatkan energi seperti itu. Makanya kalau misalnya kalian menemukan orang-orang di jalanan yang membutuhkan makanan ya beri aja seperti itu ya. Jadi, nah itulah prosesnya. Jadi di dalam tubuh itu ada yang disebut dengan gluconeogenesis, yaitu pembentukan glukosa dari yang bukan glukosa tapi dari asam-asam amino glukogenik ya. Kemudian ada proses glycogenesis yaitu pemecahan glukogen ya, pemecahan glikogen. Glikogen itu tadi kan disimpan di hati dan otot atau diproduksi di hati dan otot. Kemudian ada glikogenesis yaitu pembentukan glikogen. Pembentukan glikogen itu kan di hati dan otot ya. Glikogen itu adalah cadangan energi. Nah, nanti digunakan pada saat tubuh kita memang kekurangan energi. Nah, itulah reaksi metabolisme dari karbohidrat. Jadi hasil akhirnya itu nanti kan akan berupa ATP. Berapa maksimumnya? 38 ATP ya. Kemudian tadi setelah glikolisis masuk ke siklus Krebs, di siklus Krebs itu dihasilkan ATP dan CO2. CO2 itu yang kita keluarkan.
ya, karbon dioksida seperti itu. Energinya digunakan untuk apa? Dari metabolisme glikolisis. Ingat, fungsi karbohidrat itu menghasilkan energi. Jadi ATP itu nanti akan dikonversikan menjadi energi. Kita lemes, kemudian kita makan atau minum teh manis. Ya, ada misalnya anak-anak atau misalnya ada yang pingsan karena memang kekurangan glukosa, diberilah minum teh manis dulu, maka sehat lagi, artinya bahwa gula darah, glukosa darahnya itu sudah normal kembali dan ATP di dalam tubuh itu sudah bisa digunakan lagi untuk beraktivitas. Nah, itu seperti itu ya. Nah, itu mungkin untuk metabolisme glukosa ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh nanti kita diskusikan di grup. Nah, untuk penjelasan metabolisme glukosa dicukupkan sekian. Boleh nanti sisanya kalian baca-baca lagi ya, ini proses-prosesnya. Kalau kurang jelas boleh ditanyakan di grup. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.